Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Bertemu kembali dengan Hindun di kelas 5 pada pelajaran yang kelima, subtema ketiga dan keempat. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, masih melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Pada kali ini masih tentang pelajaran yang kelima, yaitu tentang Rasulullah SAW. Materi kali ini tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Baik, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas dikenal memiliki pribadi yang baik hati, suka menolong, sabar, dan pantang menyerah. Selain itu, Nabi Ilyas juga sangat patuh dalam beribadah. Oleh karena itu, Allah menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kemudian Allah mengangkat Nabi Ilyas menjadi Rasul, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 123. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Nah anak-anak, selain itu juga Nabi Ilyas mendapat amanah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada ajaran-ajaran Allah. Mereka menyembah patung yang mereka beri nama Ba'la, atau mereka menyebutnya Baal. Mereka menjadikannya sebagai Tuhan. Nah, Nabi Ilyas berulang kali mengajak mereka dan memperingatkan mereka supaya mereka kembali kepada ajaran Allah. Namun peringatan Nabi Ilyas selalu mereka tentang. Bahkan mereka sangat sekali membenci Nabi Ilyas, dan mereka berniat hendak membunuh Nabi Ilyas. Kemudian untuk menghindari mereka, Nabi Ilyas pergi ke gunung dan bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Nah, ketika Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gunung, di dalam gua, mereka kaum Bani Israel baru merasakan. Kenapa? Karena pada saat itu Allah menurunkan musibah kepada mereka. Musibah berupa kekeringan. Selama 3 tahun tidak pernah sama sekali turun hujan, sehingga membuat tanaman, ternak mati. Mereka akhirnya kelaparan karena akibat kekurangan makanan. Nah, setelah musibah itu, mereka baru tersadar bahwa Nabi Ilyas adalah benar. Kemudian mereka mencari Nabi Ilyas. Setelah menemukan Nabi Ilyas, mereka minta pertolongan Nabi Ilyas, dan mereka berjanji ketika nanti akan ditolong oleh Nabi Ilyas, mereka kembali kepada ajaran Allah dan beriman kepada Allah serta Nabi Ilyas. Bahkan mereka
mau menghancurkan patung-patung sesembahan mereka, termasuk Baal atau Ba'al. Kemudian Nabi Ilyas memohon memanjatkan doa kepada Allah supaya Allah mengampuni mereka. Nah, setelah musibah berlalu, tanaman-tanaman kembali subur, ternak kembali membaik, Allah menurunkan kenikmatan kepada Bani Israel, tapi kemudian mereka durhaka kembali. Mereka kembali kepada ajaran mereka yang terdahulu, menyembah patung. Nah, saat itulah Allah kembali menurunkan musibah yang kedua, dan ini kondisinya lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Allah menurunkan musibah berupa gempa bumi yang akhirnya mendatangkan kematian bagi mereka. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman yang sebelumnya diberi petunjuk agar mereka keluar dari negeri itu, sehingga Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman selamat dari musibah gempa bumi yang dahsyat. Setelah itu Bani Israel kemudian dibinasakan Allah dengan musibah gempa bumi. Nah, anak-anak, pelajaran yang kita petik dari kisah Nabi Ilyas ini adalah yang pertama, Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi kaumnya yang durhaka, yang tidak pernah berhenti durhaka dan kembali durhaka lagi setelah Allah mengampuninya. Tapi Nabi Ilyas pantang menyerah, sehingga Nabi Ilyas berusaha mengajak mereka untuk kembali kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Nabi Ilyas juga selalu memohonkan kepada Allah agar Allah selalu melindungi umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah akan memberikan malapetaka atau siksanya. Yang keempat, yaitu sikap pantang menyerah dan pemaaf dari Nabi Ilyas patut kita jadikan teladan bagi kita semua. Dan yang kelima yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas ini, orang yang berbuat baik, suka menolong dan taat beribadah akan digolongkan Allah kepada golongan hambanya yang soleh. Baik anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, selanjutnya tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Di masa kecil, Nabi Ilyas alaihissalam ini sangat dekat sekali dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka berdua berjuang untuk mengajak umatnya kembali kepada ajaran Allah, yaitu umat Bani Israel. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gua untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Raja Ba'labak yang akan membunuh mereka. Nah, setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, kemudian Nabi Ilyasah inilah yang menggantikan untuk meneruskan perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu mengurusi kaum Bani Israel. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi nabi, yang diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 86 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa Ismail wal Yasa wa Yunus wal Luqa wa kullan faddalna 'alal 'alamin, yang artinya Nabi Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di
atas umat di masanya. Surat Al-An'am ayat 86. Nah, anak-anak, Nabi Ilyas alaihissalam ini masih melanjutkan misi pamannya sampai pada akhirnya kaum Nabi Ilyas ini benar-benar kembali kepada ajaran Allah. Dan Nabi Ilyas ini tidak henti-hentinya berdakwah mengajak Bani Israel agar senantiasa bertobat dan kembali kepada ajaran Allah. Karena kebiasaan kaum Bani Israel ini itu senantiasa setelah diberi kenikmatan oleh Allah, mereka durhaka kepada Allah. Nah, sehingga pada suatu hari mereka ini semakin terlihat kufur, bahkan menentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Namun mereka juga tidak henti-hentinya menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, banyak nabi yang diturunkan dari kaum Bani Israel karena kaum ini diistimewakan oleh Allah. Allah banyak sekali memberikan kenikmatan, namun pada akhirnya mereka senantiasa durhaka kembali kepada Allah. Nah, bahkan mereka dengan terang-terangan menolak, memusuhi Nabi Ilyas. Mereka hanya mau mendengarkan dari nabi-nabi atau rasul yang diturunkan oleh Allah dari bangsa mereka sendiri, yaitu setelah selesai terjadi bencana sebagai siksaan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Bertahun-tahun Nabi Ilyas mencoba menyadarkan kaumnya, namun mereka tetap saja durhaka kepada Allah. Karena kesenangan Bani Israel adalah menyembah berhala, dan itu pasti bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul. Kemudian Allah mendatangkan azab kembali kepada mereka sehingga mereka akan bertobat kepada Allah. Nabi Ilyas tidak henti-hentinya mengajak mereka untuk senantiasa bertobat pada Allah. Hingga pada akhirnya Nabi Ilyas merasa gagal. Tapi kemudian Nabi Ilyas berpikir akan selalu ada hikmah di balik kegagalan. Nah, anak-anak, yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini, yang pertama adalah Nabi Ilyas meneruskan dakwah pamannya, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti akan membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang keempat, kegagalan dapat dialami oleh siapa saja, termasuk Rasul-Rasul Allah. Akan tetapi kita harus yakin di balik kegagalan pasti ada hikmah yang dapat kita petik. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bu Hindu sampaikan. Untuk kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran, hanya 2 kali disebutkan. Namun ada cerita yang menyatakan mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sehingga waktu itu Nabi Ilyas difitnah oleh raja bahwa Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah tukang sihir. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bu Hinun sampaikan di materi pelajaran kelas 5 pada pelajaran yang kelima, sub yang ketiga dan keempat. Selanjutnya Bu Hinun akan menyampaikan di minggu yang akan datang, yaitu sub tema yang kelima tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu Bu Hinun akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Bu Hinun mengingatkan kembali, jangan lupa like, tulis komen kalian dengan nama dan asal sekolah kalian.
Dan jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.